Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipaunillah. Saya dari anggota tim Hafiz Eskul Lufuesa SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Izinkan saya untuk menceritakan sebuah perjalanan saya dalam menghafal Al-Quran. Awalnya, saya mulai menghafal Al-Quran pada saat umur 4 tahun. Saya memulai menghafal beberapa surat di juz 30. Ketika saya menduduki bangku pertama di kelas 7, saya mendengar ada salah satu eskul tahfiz di SMP Negeri 1 Kota Cirebon yang bernama Devoisa. Saya berniat ingin menambah hafalan saya selama di rumah karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, ingin menyelamatkan kedua orang tua dari panasnya api neraka, dan ingin menghadiahkan sebuah mahkota di akhirat kelak. Harapan saya pada waktu itu, saya dapat menambah hafalan sebanyak 4-5 juz. Dan saya juga bisa menemukan metode yang dapat membantu saya dalam menghafal. Saya memulai menghafal di pagi hari dengan mataku kasep di session cek suri. Di session ini, saya akan menceritakan suka duka dalam melaksanakan program cek suri. Suka saya dalam melaksanakan cek suri, saya bisa menambah hafalan. Duka saya dalam melaksanakan cek suri saat saya membuat video. Kamera saya mati karena memori HP saya penuh. Keberhasilan saya dalam melaksanakan program cek suri yaitu bisa melancarkan hafalan dengan peringkat mumtaz. Dilanjut saat sudah tiba di sekolah, saya melaksanakan program mataku kasep di session cek saman. Aku memiliki suka dan duka dalam melaksanakan cek saman. Sukaku ketika temanku tidak susah saat diajak melaksanakan cek saman, dan aku memiliki duka saat temanku susah diajak melaksanakan program. Aku membutuhkan teman untuk mengecek hafalan atau hasil saya tak subuh, yaitu cek suri. Aku merasa berhasil setelah melaksanakan cek saman, yaitu melaksanakan session musaning. Suka saya dalam melaksanakan program agar mencapai selesai lebih mudah. Duka saya dalam melaksanakan program, waktuku tidak cukup untuk menyelesaikan musaning. Lalu saat istirahat, aku melaksanakan cek saha. Suka saya dalam melaksanakan program, aku mengitorkan hafalanku dalam sholat duha. Duka saya dalam melaksanakan program yaitu kadang aku ketabrak jam pelajaran. Hafalanku semakin kuat karena aku langsung mengitorkan hafalanku kepada Allah dan aku merasa berhasil. Cek dadidu. Suka saya dalam melaksanakan program yaitu aku mengitorkan hafalanku dalam sholat ba'da zuhur. Duka saya dalam melaksanakan program yaitu kadang ketabrak jam KBM atau pelajaran. Aku merasa berhasil karena hafalan yang tertanam dalam sholat ba'da zuhur lebih tertancap dalam hati. Cek sana. Suka saya dalam melaksanakan program yaitu aku langsung menyetorkan hafalanku kepada pembina yang selalu membimbingku dengan sabar. Dukaku dalam melaksanakan program yaitu kadang aku gugup. Simisar. Aku sangat suka program ini karena bersama orang tua. Karena mereka bukan sekedar pendengar, mereka adalah alas dari setiap langkahku. Dukaku dalam melaksanakan program ini karena orang tua pulang malam. Aku merasa berhasil ketika aku dapat menyetorkan hafalanku kepada orang tua. Musarin. Sukaku dalam melaksanakan program yaitu aku bisa mengevaluasi target setaku hari ini bersama orang tua. Dukaku dalam melaksanakan program karena orang tua sudah lelah karena pulang kerja. Aku merasa berhasil karena hafalanku semakin lancar bahwa bukti telah benar-benar melaksanakan program sebelumnya. Musa Samil. Sukaku dalam melaksanakan program, aku dapat mengulang hafalan minggu laluku. Dukaku dalam melaksanakan program karena orang tua sudah lelah karena pulang kerja. Aku merasa berhasil karena aku dapat menjaga hafalan minggu laluku. Musa Sen. Sukaku dalam melaksanakan program karena aku dapat mengulang hafalanku minimal 2 halaman. Dukaku dalam melaksanakan program karena orang tua sudah lelah karena pulang kerja. Aku merasa berhasil karena aku dapat menjaga hafalan yang sudah kuhafal. Musa Set. Suka saya dalam melaksanakan program ini karena membaca surat Al-Mulk. Karena surat Al-Mulk memiliki banyak kelebihan. Dukaku dalam melaksanakan program karena aku sering lupa sekali input ke aplikasi. Cek data. Suka saya dalam melaksanakan program ini karena aku menyetorkan hafalanku dalam sholat tahajud. Dukaku dalam melaksanakan program karena aku sering telat bangun. Aku merasa berhasil karena aku bisa bangun untuk melaksanakan tahajud. Dan cek data adalah puncaknya dari semua program sebelumnya.
Saat Jumat datang, aku melaksanakan musyamat. Sukaku ketika temanku tidak susah diajak Betelgeuse, dan dukaku ketika teman susah diajak untuk Betelgeuse. Aku merasa berhasil karena aku dapat menjaga hafalanku. Setelah 1 minggu, kita akan menyetorkan hafalan 2 halaman di Gria Mataku Kasep untuk mengetahui seberapa jauh kita dalam menghafal. Setelah 1 bulan, kita akan menghadapi yang namanya sidang tahfiz Sauman, yang dimana kita akan menyetorkan hafalan sebanyak 8 halaman. Setelah melewati 1 semester, kita akan menghadapi yang namanya sidang syahadah sasesa. Sebelum melewati sidang syahadah sasesa, ada yang namanya sidang tahfiz Sauman 5, yang dimana ini akan menjadi penentu kita ikut sidang syahadah sasesa atau tidak. Setelah itu, kita akan menyetorkan hafalan sebanyak 1 juz dalam 1 kali duduk. Awalnya, saya merasa berat banget untuk mengikuti eskul ini, dan saya pernah menangis karena lelah. Tapi saya sadar, karena lelah itu akan dibalas dengan kebahagiaan. Karena insya Allah, saya ingin menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua saya. Di Voisa, kita tidak hanya sekedar menghafal saja, tapi juga kita diajarkan cara berdakwah lewat poster pintas. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Haji Asyaf Saiforman SHK PDI yang telah membimbing kami dan membersamai kami dalam kegiatan apapun dan membantu saya dalam mencapai target. Semoga Pak Haji Asyaf Saifur Rahman beserta keluarga saya selalu dan dilancarkan rezekinya. Mataku Kasep, hafal tanpa menghafal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.